Hai semuanya, ketemu lagi di acara Tips and Trick Beasiswa bersama Vira. Nah, kali ini saya bakal bahas mengenai tips and trick untuk motivation letter. Sebenarnya apa sih yang harus kalian persiapkan dan gimana cara nulisnya step by stepnya bakal saya jelasin di sini. Sekarang kita mulai aja ya. Jadi yang pertama adalah kamu harus cek dulu persyaratan universitas kamu, karena biasanya tiap universitas punya kriteria masing-masing. Ada universitas yang cuma ngejelasin bahwa oke, kamu harus bikin motivation letter kenapa pengen keterima di course ini. Tapi ada juga universitas yang sangat detail dan dia memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus kamu jawab di motivation letter. Jadi pastikan dulu apakah universitas kamu membutuhkan itu tersebut. Nah, terus yang kedua adalah kadang kalau kita keasikan nulis, kita sampai lupa nih tulisannya jadi ngalor ngidul. Nah, untuk menghindari itu, saran saya sih sebaiknya kalian bikin kerangkanya dulu. Jadi paragraf utamanya mau apa, terus kalimat penjelasannya mau apa. Terus yang ketiga adalah biasanya saya nulis dalam 4 paragraf. Nah, 4 paragraf itu apa aja sih? Paragraf yang pertama adalah kalian harus ngejelasin siapa diri kalian, terus juga IPK-nya berapa, S1-nya dulu di mana, jurusannya apa, dan mungkin first job kamu apa kalau kamu udah sempat kerja sebelumnya. Terus kemudian paragraf yang kedua, ceritain sekarang kamu kerjanya seperti apa sih, terus job desk kamu apa, kalau bisa inline juga sama future course yang akan kamu ambil di universitas tersebut. Tapi jangan khawatir kalau emang misalnya nggak inline, kamu coba apa yang kamu bisa match in antara course kamu yang sebelum atau job desk kamu yang sekarang dengan future course yang akan kamu ambil. Terus yang kedua, paragraf kedua itu juga harus jelasin tentang background kamu, terus juga be specific. Karena saya banyak banget dapat motivation letter dari teman-teman yang pengen apply ke luar negeri. Terus kadang-kadang ya itu dia, jadi mereka nulisin semua prestasi yang ada dari SMP, SMA, S1 sampai dengan prestasi waktu kerja. Menurut saya sih nggak usah semuanya kalian tulisin di motivation letter, cukup ya cari yang benar-benar signifikan, yang benar-benar ada hubungannya sama future course. Terus kemudian ya pokoknya yang paling mencerminkan kamu deh, yang paling kamu banggain. Karena kalau kamu masukin yang perintilan-perintilan malah jadinya jadi nggak fokus gitu ya, jadi bingung kan mau sebenarnya kalian mau kuliah di sini tuh karena apa sih gitu. Terus kemudian paragraf ketiga adalah alasan kenapa kamu merasa tujuan course ini adalah the right program for your future career. Jadi apakah dari metode pengajarannya, kemudian dari materi course mungkin inline sama cita-cita masa depan kamu, atau bisa juga dari profesornya di universitas kamu yang udah world class, atau pokoknya kamu harus nunjukin bahwa kamu tuh udah research tentang course kamu ini gitu. Jadi kamu bukan asal doang intinya ya. Nah, terus paragraf terakhir adalah kamu harus remind lagi pembaca kamu kenapa sih kamu itu worth it banget buat ada di kelas ini. Terus kemudian yang kedua adalah kamu harus jelasin, pokoknya intinya sih kalimat terakhir tuh harus lebih nendang dan membuktikan bahwa yes, this is the right time for me to go to your school gitu loh. Pokoknya intinya kamu harus nunjukin bahwa kamu tuh adalah kandidat yang paling berkompeten untuk ada di kelas itu. Nah, last but not least, kamu juga harus mulai baca lagi pelan-pelan. Kalau saya sih biasanya 3-4 jam saya tinggalin dulu tuh motivation letter. Kemudian nanti saya balik lagi besoknya atau 3-4 jam setelahnya, saya lihat lagi kira-kira udah bener belum sih dari sisi grammar, udah bener belum sih kalimat-kalimat saya, udah cukup tendang belum sih endingnya. Nah, saya harus ngecek lagi, karena kalau misalnya kita ngecek di hari itu juga, menurut kita mungkin udah bagus, tapi kalau kita baca lagi setelah sejenak istirahat bakal kelihatan, oh ternyata ini loh ada yang kurang atau ada yang kelebihan dan sebagainya. Dan kalau bisa kamu punya temen yang mungkin udah kuliah di luar negeri, atau kamu punya guru bahasa Inggris untuk proofread tulisan kamu. Jangan sampai spellingnya salah, grammarnya masih kurang bener dan sebagainya. Jadi pokoknya hindari ada kesalahan-kesalahan
minor yang bikin pembaca kamu jadi kayak ini IELTS-nya beneran 7 nggak sih? Atau ini IELTS-nya beneran 6,5 nggak sih? Gitu. Dan saran satu lagi adalah pastikan kamu tidak dadakan bikin motivation letter. Karena kalau bikinnya dadakan, biasanya bahasanya jadi amburadul. Jadi kamu pastikan punya waktu yang cukup sebelum deadline dari universitas kamu. Ya, itu aja kayaknya. Thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe dan like kalau ini bermanfaat buat kalian. Dadah! Halo, ketemu lagi bersama saya Firakania Arman di Tips and Trick Beasiswa. Nah, kali ini saya pengen jawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya sebenarnya saya pakai beasiswa apa, apakah saya LPDP, atau saya PK berapa, terus kenapa akhirnya membelok dari Inggris ke Belanda.